Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan sebagaimana biasa yang sering saya sampaikan, doa terindah buat para pengikut setia channel ini saya doakan mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube yang belum menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang kita semua senantiasa ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kami Bapak Ibu, yaitu pertanyaannya yang berkaitan dengan ibadah tawaf Bapak Ibu. Pertanyaannya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, apa perbedaan tawaf sunnah dengan umroh sunnah? Seperti itu. Baik Bapak Ibu para ikhwah. Kaitannya dengan, tawaf sunnah dengan umrah sunnah ini Bapak Ibu sekalian mohon betul-betul diperhatikan supaya nggak gagal paham ya kan. Sekarang saya akan perinci satu persatu. Yang tawaf sunnah itu seperti apa, yang umrah sunnah itu seperti apa. Saya akan membahas untuk umrah sunnah dulu Bapak Ibu. Nah, contoh gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada di antara para teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah melakukan ibadah umrohnya, ya kan, yang pertama kali misalkan dari Madinah atau dari Jeddah. Nah, pada hari berikutnya Bapak Ibu sekalian, otomatis ini kan kewajibannya sudah gugur Bapak Ibu. Artinya umroh kewajiban untuk diri sendiri ini udah gugur. Berarti umroh yang kedua dan seterusnya itu namanya umroh sunnah. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian posisinya berada di kota Mekah Al-Mukarramah, tidak bisa langsung ambil mikot dari hotel. Seperti itu. Harus memakai kain ihram, ya kan, sunnah-sunnahnya harus dikerjakan. Misalkan satu contoh mandi ihram, kemudian berpakaian ihram. Larangan-larangan ihramnya itu harus sama seperti yang pertama umroh wajib itu tadi Bapak Ibu. Artinya tidak ada perbedaan sama sekali. Itu kalau umroh ya kan. Jadi langsung Bapak Ibu sekalian, kalau untuk di Mekah itu ada beberapa tempat mikot yang bisa dikunjungi, di antaranya Masjid Aisyah atau yang dikenal dengan Tan'im. Yang kedua yaitu Masjid Ji'ranah yang jaraknya kurang lebih 25 kilo. Kemudian ada Hudaybiyah, itu tempat mikot. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan umroh sunnah, ya kan, itu harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Ambil mikot, ambil niat. Ini yang dimaksud dengan umroh sunnah Bapak Ibu. Nah, teknisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknisnya itu sama dengan kita pertama kali umroh. Misalkan dari Madinah ya kan kita memakai kain ihram, kemudian pakai apa namanya? Mematuhi aturan-aturan syarat sahnya, kemudian sunnah-sunnahnya, larangan-larangannya, pantangannya dan lain sebagainya itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu yang dimaksud umroh sunnah, ya kan? Sampai di sini paham saya rasa Bapak Ibu sekalian. Dan teknisnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama. Jadi tawaf 7 kali putaran, ya kan? Kemudian sa'i 7 kali perjalanan dan kemudian tahallul, seperti itu. Itu baru selesai rangkaian umrohnya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi, umroh sunnah itu harus keluar dari tanah haram ke tanah halal untuk mengambil mikot, ya kan, mengambil niat seperti itu. Nah ini yang dinamakan umroh sunnah. Nah umroh sunnah ini perlu digarisbawahi, itu bisa dihadiahkan, bisa diperuntukkan bagi almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Misalkan satu contoh Bapak Ibu, orang tua kita meninggal itu bisa dihadiahkan, diniatkan untuk, apa ya, untuk almarhum atau almarhumah. Ini sudah saya pernah bahas detail Bapak Ibu sekalian di video saya ya kan. Insya Allah nanti ada linknya di sini Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu apa sih Pak Ustadz? Misalkan tawaf sunnah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu mengitari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran Bapak Ibu. Jadi setiap 7 kali putaran itu satu niat. Nah, mohon diperhatikan, setiap 7 kali putaran satu niat. Berarti kalau 14 kali putaran, berarti itu 2 niat. Nah, misalkan satu contoh, niat yang pertama untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, ini sudah pernah saya bahas Bapak Ibu sekalian di video saya sebelumnya. Ya kan, niatnya juga sudah, kemudian melakukan umroh untuk diri sendiri seperti apa, melakukan untuk orang lain itu seperti apa. Ini sudah saya pernah bahas, bisa dilihat di linknya Bapak Ibu sekalian. Dan niatnya itu diantaranya Bapak Ibu sekalian, nawaitu an atufa fi hadzal bait sab'ah aswatin sunnatan lillahi ta'ala. Ya, niat saya melakukan tawaf di Baitullah 7 kali putaran lillahi ta'ala. Itu untuk diri sendiri Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu masih punya kesempatan, nggak capek ya kan, mau melanjutkan ke 14 kali putaran Bapak Ibu, monggo diniatkan untuk misalkan bisa dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Dengan cara nggak usah dilafazkan pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang dimengerti tidak ada masalah. Ya Allah, niat saya melakukan tawaf sunnah 7 kali putaran, pahalanya saya hadiahkan kepada almarhumah Siti binti siapa gitu kan, atau almarhum binti siapa, sunnatan lillahi ta'ala. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Itu yang dikenal dengan tawaf sunnah. Artinya, tawaf sunnah ini Bapak Ibu sekalian tidak harus melanggar larangan ihram, ya kan, bisa pakai minyak wangi, tidak harus pakai baju ihram, kemudian pakai baju biasa. Ini umrah apa tawaf sunnah Bapak Ibu. Beda dengan umrah sunnah loh ya. Kalau umrah sunnah itu harus memakai kain ihram, harus mematuhi larangan ihram. Seperti itu, harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk mengambil mikot. Tapi kalau untuk tawaf sunnah bisa pakai baju biasa, bisa pakai wangi-wangian dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu tuh 7 kali putaran tanpa sa'i, ya kan? Ini tawaf sunnah Bapak Ibu. Saya rasa sampai di sini cukup Bapak Ibu sekalian mengerti dan paham ya. Jadi kalau umrah sunnah itu harus pakai baju ihram, keluar dari tanah haram menuju tanah halal, ambil mikot, ambil niat. Sementara kalau untuk tawaf sunnah itu tidak harus berpakaian ihram, tidak harus mematuhi larangan ihram. Bisa pakai baju biasa Bapak Ibu, tidak pakai sa'i. Ya, enggak usah menuju Safa, Marwah, enggak harus. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa tawaf sunnah ini juga bisa dihadiahkan untuk almarhum yang sudah meninggal. Oke. Mudah-mudahan para teman-teman, Bapak Ibu yang belum ditakdirkan ke Baitullah, ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera ditakdirkan oleh Allah dan bisa melakukan ibadah umrah lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sedikit uraian singkat dari saya, namun yang sesingkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.